Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa bagi semua warga Gereja Kibait dimanapun kita berada melalui media pelayanan online Gereja Kibait. Selamat merayakan Paskah. Walaupun Paskah di tahun ini kita rayakan tidak seperti biasanya, di mana kita rayakan secara bersama-sama di gedung gereja. Kita rayakan dengan berbagai macam perlombaan dan kegiatan-kegiatan yang menarik. Namun untuk tahun ini, kita harus merayakannya di rumah masing-masing. Kami berharap bahwa kita tetap sehat, kita tetap bersukacita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, walaupun kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan yang mengurapi kita dalam pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa kekasih jiwa kami, pujian dan syukur kami angkat dan kembalikan kepadamu, bahwa Tuhan berkenan memberi kami kesempatan untuk merayakan Paskah di tahun ini. Walaupun perayaan Paskah di tahun ini kami tidak laksanakan secara bersama di gedung gereja, melainkan kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa dengan pimpinan Tuhan, maka kami akan memperoleh berkat yang baru, makna yang baru, yang akan memperlengkapi kami bersama dalam menjalani kehidupan kami, dan untuk kami dibawa semakin dewasa dan semakin kuat dalam beriman kepada Tuhan. Lewat perenungan kami pada hari ini ya Bapa, dan sekaligus menyambut dan memperingati Paskah, kami akan belajar bersama dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang adalah pengilham firman ini akan memberkati dan mengurapi kami semua, baik hamba-Mu maupun umat-Mu yang mendengarnya, sehingga melalui pemberitaan firman-Mu ini kami diberkati, kami dikuatkan, dan kami semakin diperlengkapi menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini saya ambil dari Injil Markus pada pasal yang ke-16, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Dari Injil Markus pada pasal yang ke-16, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan atau yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, dari dua ayat ini kita akan belajar di bawah sebuah tema, diubahkan oleh Paskah. Diubahkan oleh Paskah. Saudara-saudara yang kekasih, hidup yang diubahkan merupakan keharusan bagi kita
orang-orang percaya. Dan ini merupakan proses yang harus kita lalui selama kita masih hidup, karena kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Terkait dengan pergumulan yang kita hadapi sekarang, yaitu wabah virus corona yang membuat kita mengalami berbagai macam kesulitan, maka Paulus telah memberikan teladan bagi kita bagaimana ia menghadapi kesulitan saat itu. Di dalam 2 Korintus pada pasal yang keempat ayat yang ke-16, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini teladan Paulus untuk kita, saudara-saudara. Paulus berkata bahwa ia tidak tawar hati dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Bahkan ia katakan bahwa walaupun secara tubuh, secara lahiriah, diakui oleh Paulus bahwa itu semakin merosot. Mungkin karena ia sakit, atau karena beratnya penderitaan, beratnya tantangan. Tetapi Paulus berkata, manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya mau katakan, saudara, tak dapat disangkal bahwa memang kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit. Tapi walaupun kita diperhadapkan kepada kondisi demikian, saya berharap bahwa kita bisa seperti Paulus, bahwa kita tidak tawar hati menghadapi situasi yang sulit ini. Lebih dari itu, bahwa secara rohani kita dibaharui dari hari ke hari. Yang perlu kita jaga, yang perlu kita waspadai ialah jangan sampai kesulitan secara lahiriah, kesulitan secara jasmani, penderitaan secara jasmani, pergumulan secara lahiriah itu memperburuk rohani kita, itu mengacaukan iman kita, itu memperburuk pelayanan kita, dan itu memperburuk komitmen kita. Yang harus kita lakukan ialah jaga. Jangan sampai kita tawar hati. Dan lebih dari itu, dalam situasi yang sulit ini, secara rohani kita dibaharui dari hari ke hari. Hari ini adalah hari Paskah. Saya mau katakan ini merupakan momen bagi kita untuk berubah. Sama seperti yang terjadi bagi para murid ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan kebetulan pemerintah memberikan himbauan kepada kita untuk kita tinggal di rumah. Dan saya berharap bahwa ini juga momen bagi kita untuk kita jadikan sebagai kesempatan untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga. Sehingga jika ada hal-hal yang harus diubah, maka ini momen yang tepat untuk kita berubah. Apalagi kita sedang merayakan Paskah. Saudara-saudara, melalui perenungan kita hari ini, saya akan membawa kita sekalian untuk melihat beberapa aspek yang diubahkan oleh Paskah. Sekali lagi, kita akan melihat beberapa aspek yang diubahkan oleh Paskah. Yang pertama ialah aspek iman.
Yang saya maksudkan di sini, seperti yang terjadi bagi para murid, ialah dari ketidakpercayaan menjadi percaya. Kalau kita memperhatikan konteks pembacaan kita pada hari ini, khusus dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13, bahwa sebelum Yesus menampakkan diri kepada 11 murid, maka ia terlebih dahulu menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, sebagaimana yang disebut dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kemudian dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13, Yesus menampakkan dirinya kepada 2 orang murid yang sedang dalam perjalanan ke kota, yang sedang dalam perjalanan keluar kota, yaitu menuju ke kota Emmaus. Dalam ayat-ayat ini, misalnya dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria, Maria yang dimaksudkan di sini adalah Maria Magdalena, dan ia meyakini bahwa itu adalah Yesus, maka ia memberitahukannya kepada murid-murid Yesus saat itu. Namun ke-11 murid tidak percaya. Yang berikut terkait dengan 2 murid yang sedang melakukan perjalanan keluar kota. Ketika mereka yakin bahwa itu adalah Yesus, benar-benar dia telah bangkit dari antara orang mati, maka 2 orang itu kembali untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tetapi ternyata murid-murid Yesus tidak percaya akan berita itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita perlu menganalisa kenapa 11 murid tidak percaya dengan perkataan Maria Magdalena dan tidak percaya dengan perkataan 2 murid yang lain yang telah menyaksikan kebangkitan Kristus itu. Minimal ada 2. Alasan yang pertama, bahwa para murid hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak percaya. Kalau kita melihat keempat Injil, Yesus memberitahukannya sebanyak 4 kali kepada para murid bahwa ia akan mati, tetapi ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Coba bayangkan, 4 kali disampaikan. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, tetapi 4 kali disampaikan. Sudah pasti bahwa para murid mendengar. Tetapi yang masalah bagi para murid ialah mereka tidak percaya dengan perkataan itu. Yang kedua, alasan sehingga para murid tidak percaya dengan pemberitahuan dari Maria Magdalena dan 2 murid yang sedang melakukan perjalanan keluar kota ialah bahwa mereka adalah orang-orang yang sombong. Ini saya baca satu tafsiran, dan dari penulis itu mengatakan bahwa para murid adalah orang-orang yang sombong. Mereka berpikir bahwa kalau Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati, harusnya Yesus akan menampakkan diri pertama kali kepada para murid, karena mereka adalah muridnya. Yang berikut dari buku itu, penafsir itu mengatakan bahwa para murid berpikir bahwa mereka lebih dari Maria Magdalena. Para murid berpikir bahwa mereka lebih dari 2 orang yang kepadanya Yesus menampakkan diri.
Makanya mereka tidak percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kondisi para murid saat itu bisa saja terjadi di kalangan orang Kristen. Bahwa kita berkali-kali mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak percaya kepada firman itu. Berkali-kali mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mau diubahkan oleh firman itu. Atau bisa saja kita seperti para murid. Kita tidak mau berubah. Kita tidak mau percaya kepada pemberitaan orang karena kita menganggap diri kita lebih daripada orang lain. Mungkin orang yang memberitakannya kepada kita, mereka itu kita anggap sederhana, lebih rendah derajatnya dibanding dengan kita. Akhirnya kita tidak mau menerima pemberitaan mereka. Mungkin tingkat pendidikannya lebih rendah dibanding dengan kita, sehingga seolah-olah kita tidak mau menerima firman-Nya disampaikan. Tapi ketika Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid menurut ayat yang ke-14, Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Jelas sekali dalam ayat ini. Akhirnya saat itu para murid diubahkan. Saudara-saudara, mari kita analisa secara sederhana. Bahwa para murid diubahkan oleh Paskah ketika Yesus langsung menampakkan diri kepada mereka, atau ketika 11 murid itu berjumpa secara langsung dengan Yesus. Saya memaklumi kalau toh kita tidak percaya dengan pemberitaan orang lain. Tapi saya mau katakan bahwa ketika engkau meyakini bahwa engkau telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, artinya engkau telah berjumpa secara pribadi dengan Yesus, maka seharusnya perubahan itu terjadi. Sama seperti yang terjadi bagi para murid. Bahwa ketika berjumpa secara langsung dengan Kristus, berjumpa secara langsung dengan Tuhannya, berjumpa secara langsung dengan gurunya, mereka diubahkan dari tidak percaya menjadi percaya. Saudara, Paskah ingin mengubahkan kita. Kalau selama ini kita kurang yakin, Paskah mau mengubah kita agar kita meyakini bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Agar kita meyakini bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Yang kedua, aspek yang diubahkan oleh Paskah yang kedua ialah aspek karakter. Aspek karakter yang saya maksudkan di sini ialah dari kedegilan menjadi penurut. Dalam ayat yang ke-14, bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, selain Yesus mencela ketidakpercayaan mereka, maka Yesus juga mencela kedegilan hati mereka. Mencela kedegilan hati mereka. Degil artinya tidak menuruti nasihat orang. Degil artinya keras kepala. Degil artinya kepala batu. Dan ternyata karakter seperti ini dimiliki oleh 11 murid. Bayangkan, Maria Magdalena sudah menyampaikan kepada mereka, tetapi toh mereka tidak mau percaya. 2 orang menyampaikan kepada mereka, mereka juga tidak percaya. Kalau kita menganalisa
karakter dari para murid ini, yaitu degil, maka minimal saya mendapatkan dua alasan kenapa mereka menjadi orang-orang yang degil. Pertama, karena memang sudah karakternya. Yang kedua, karena merasa bahwa mereka lebih dari orang lain. Saudara-saudara yang kekasih, dalam ayat ini bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, selain iman mereka diubahkan, keyakinan mereka dikuatkan, ternyata para murid juga diubah secara karakter. Tadinya mereka adalah orang-orang yang degil, tapi ternyata setelah berjumpa dengan Yesus, mereka mau rendah hati dan tertunduk dan percaya bahwa benar Yesus sudah bangkit. Tadinya mungkin mereka merendahkan orang-orang yang menyampaikan kepada mereka bahwa Kristus sudah bangkit. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, maka mereka mulai berubah, di mana mereka mau percaya kepada apa yang diberitakan oleh Maria Magdalena dan dua murid yang lain itu. Saudara-saudara yang kekasih, seringkali ada orang seperti 11 murid. Kita tidak mau diubahkan karena mungkin kita adalah orang-orang yang degil, karena mungkin bagian dari karakter kita. Tetapi melalui perayaan Paskah hari ini dan melalui perjumpaan kita dengan Yesus, saya berharap bahwa karakter kita dapat diubahkan. Kita menjadi orang-orang yang patuh. Kita menjadi orang-orang yang rendah hati menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan kita menjadi orang yang rendah hati, yang menganggap orang lain lebih utama dibanding dengan diri kita. Yang ketiga, aspek yang ketiga yang diubahkan oleh Paskah ialah aspek komitmen. Yang saya maksudkan di sini menurut ayat yang ke-16 ialah dari penakut menjadi pemberani untuk memberitakan Injil. Dalam ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudara yang kekasih, komitmen para murid sebelum Yesus ditangkap ialah bahwa mereka akan mempertahankan iman mereka. Yang kedua, mereka berkomitmen untuk terus menjadi pemberita Injil. Mereka mau setia untuk melayani. Tapi ternyata saudara, ketika Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan, runtuhlah komitmen itu. Tadinya mereka begitu berani untuk melayani, berani untuk memberitakan Injil. Tetapi ketika gurunya ditangkap, gurunya diadili, gurunya disalibkan dan mati, ternyata runtuhlah iman mereka. Runtuhlah komitmen itu. Mereka menjadi penakut. Akhirnya mereka tinggalkan Yesus. Yang saya tahu, hanya ada satu murid yang berani mengikuti Yesus sampai di Bukit Golgota, yaitu Yohanes. Pertanyaannya, yang lain kemana? Ke tempat persembunyian. Mereka takut, mereka berpikir jangan-jangan kita juga ditangkap lalu disalibkan.
Bagaimana mereka memberitakan Injil, memunculkan diri saja sebagai murid Yesus, mereka takut. Apalagi untuk tampil sebagai pemberita Injil. Tapi saudara yang kekasih, ketika kebangkitan Kristus dari antara orang mati terjadi, para murid diubahkan. Tadinya mereka takut mengaku sebagai murid Yesus. Akhirnya Petrus menyangkalnya. Tadinya mereka takut memunculkan diri. Tadinya mereka takut untuk tampil melayani. Tadinya mereka takut untuk tampil memberitakan Injil. Tetapi ketika Paskah terjadi, dan ketika mereka berjumpa secara pribadi dengan Yesus, mereka diubahkan. Yaitu, tadinya mereka takut memberitakan Injil. Waktu itu mereka diubahkan untuk berani memberitakan Injil. Dan kita melihat dalam perkembangan gereja mula-mula, khususnya dalam kitab Kisah Para Rasul, luar biasa pelayanan dari para murid. Luar biasa pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para murid. Mereka begitu berani, malahan siap untuk dipenjarakan, siap untuk mati syahid, karena pemberitaan Injil itu. Saudara-saudara yang kekasih, saya mau katakan kepada kita, bahwa kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit. Tetapi janganlah kita kendor dalam memberitakan Injil. Kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit karena adanya virus corona. Tetapi janganlah semangat kita menurun untuk memberitakan Injil. Janganlah komitmen kita menjadi pudar untuk memberitakan Injil. Mari kita seperti para murid, bahwa melalui perayaan Paskah mereka diubahkan sehingga mereka begitu berani memberitakan Injil kepada orang di sekitar mereka. Saudara-saudara yang kekasih, secara psikis, bahwa ketika manusia berada dalam ketakutan, bahwa ketika manusia berada dalam kesulitan, maka itu kesempatan baginya terbuka untuk menerima kata-kata dan kalimat yang penuh dengan harapan. Dan saya mau katakan, kata yang tepat, kalimat yang tepat, yang memberi harapan kepada orang yang susah, yang memberi harapan kepada orang yang sulit, ialah katakan kepada mereka bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamatmu. Ia akan memberikan kehidupan yang kekal bagimu. Dan inilah kata yang diharapkan oleh orang, kalimat yang diharapkan oleh orang dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Karena itu saya mau mengajak kita semua warga gereja Kibait, bahwa ini kesempatan bagi kita, mumpung kita berada di rumah. Kesempatan bagi kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, untuk membimbing anggota keluarga kita masing-masing. Pastikan mereka bahwa semua anggota keluarga kita telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kesempatan yang indah, di mana kita bisa merenungkan perjalanan kehidupan kita, bagaimana komitmen pelayanan kita selama ini. Sehingga kalau ada yang mulai redup, mulai pudar, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, di perayaan Paskah di hari ini, mari kita berubah, sehingga semangat itu akan terbangun kembali untuk memberitakan Injil dan untuk lebih setia dalam pelayanan. Saudara-saudara yang kekasih, ini firman Tuhan untuk kita hari ini, bahwa kita diubahkan oleh Paskah. Ada 3 aspek sebagaimana yang saya sampaikan. Yang pertama ialah aspek iman. Dari tidak percaya menjadi percaya. Yang kedua, aspek karakter. Dari kedegilan
menjadi penurut. Dan yang ketiga, aspek komitmen dari takut memberitakan Injil menjadi pemberani memberitakan Injil. Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya kita semua diubahkan melalui perayaan Paskah pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami pada hari ini. Kami ingin diubahkan oleh Paskah. Engkau mengenal kami semua ya Bapa. Jika ada di antara kami yang masih ragu dengan firman-Mu, ubahkan kami saat ini sehingga kami percaya kepada firman-Mu. Lebih dari itu, jika ada di antara kami yang masih ragu tentang keselamatan di dalam Yesus, yakinkanlah kami hari ini. Ubahkan kami ya Bapa. Mungkin kami seperti 11 murid yang keras kepala dan tidak ingin mendengarkan nasihat-nasihat yang membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Biarlah melalui perayaan Paskah pada hari ini, kami diubahkan menjadi orang-orang yang mau tunduk dan rendah hati di hadapan Tuhan untuk mau mengikuti apa yang Tuhan tuntut bagi kami. Dan tolong kami ya Bapa, sekiranya ada di antara kami yang selama ini takut untuk memberitakan Injil. Mungkin karena kami tidak tahu bagaimana caranya, atau mungkin kami ragu dengan kata-kata yang akan kami sampaikan. Kami mohon ya Bapa, ubahkan kami saat ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang berani untuk memberitakan Injil kepada keluarga kami dan kepada orang lain. Tuntun kami bersama ya Bapa, secara khusus dalam menjalani situasi yang sulit. Kuatkan iman kami, kuatkan pengharapan kami, kuatkan kasih kami kepadamu. Dan kami mohon ya Bapa, hindarkanlah kami dari virus corona, sehingga selama virus ini masih ada, tidak ada di antara kami yang terinfeksi. Ini doa kami ya Bapa, syukur kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai